Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Oktaviana dengan NIM A1A1 25056. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang perdagangan internasional. Yang pertama itu konsep perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional adalah hubungan antar perniagaan antara para pihak yang berada di negara yang berbeda. Secara garis besar dilakukan dalam bentuk ekspor dan impor. Selanjutnya, latar belakang. Adanya ketergantungan setiap negara tidak dapat memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat atau rakyatnya, baik konsumsi maupun industri. Selanjutnya, faktor-faktor perdagangan internasional meliputi hubungan antar negara, perbedaan sumber daya alam, efisiensi dan spesialisasi produksi, peran pemerintah dalam pengaturan perdagangan, serta kerjasama untuk memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan bersama. Selanjutnya itu ada teori perdagangan internasional. Teori keunggulan absolut dikemukakan oleh Adam Smith tahun 1776. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan untung dalam perdagangan internasional jika berspesialisasi memproduksi barang yang dapat dibuat lebih efisien, biaya lebih rendah, atau hasil lebih banyak dibanding negara lain. Selanjutnya ada teori keunggulan komparatif dikemukakan oleh David Ricardo tahun 1817. Teori ini menjelaskan bahwa suatu negara dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional meskipun tidak memiliki keunggulan absolut, asalkan negara tersebut berspesialisasi dalam produksi barang yang memiliki biaya relatif lebih rendah atau opportunity terendah dibandingkan negara lain. Neraca pembayaran. Yang pertama, neraca berjalan. Transaksi barang dan jasa, mendapatkan investasi dan transfer unilateral. Neraca modal, pencatatan investasi dan pinjaman luar negeri. Yang ketiga, neraca finansial, investasi portofolio langsung dan perubahan cadangan devisa. Kurs valuta asing. Harga suatu mata uang yang dinyatakan dalam mata uang lain. Pergerakan nilai tukar memengaruhi inflasi, ekspor impor, dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Fluktuasi kurs menimbulkan resiko bagi pelaku usaha. Transaction economic, transaction exposure. Yang selanjutnya, global dan dampaknya terhadap perekonomian nasional. Globalisasi adalah proses saling terhubungan negara-negara di dunia dalam berbagai bidang, baik budaya, teknologi, ekonomi, politik, dan lingkungan. Dampak positif. Yang pertama itu meningkatkan aktivitas perdagangan internasional. Kedua, membuka peluang ekspor bagi berbagai produk domestik. Yang ketiga, mendorong investasi asing dan pendapatan. Yang keempat, kemudahan dalam proses ekspor dan impor. Yang terakhir itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, menghambat pertumbuhan industri kecil. Yang kedua, penurunan daya saing produk lokal. Yang ketiga, memperburuk kesenjangan ekonomi dan sosial. Yang keempat, ketidakseimbangan neraca perdagangan. Yang terakhir itu meningkatkan pengangguran. Kesimpulannya adalah
Perdagangan internasional merupakan pertukaran barang dan jasa antar negara yang mendorong efisiensi dan keunggulan komparatif. Aktivitas ini tercatat dalam neraca pembayaran dan dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang. Melalui globalisasi, perdagangan semakin terbuka dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun juga membawa tantangan seperti persaingan industri lokal dan ketimpangan ekonomi. Baik, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.